Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Eh, ya sedikit mohon maaf teman-teman ya, mundur sedikit dari jam setengah 10, tapi ya nggak apa-apa ya. Toh besok kita kebanyakan libur sehingga mungkin agak lebih santai lah malam ini gitu. Dan teman-teman jika memang ada keperluan lain sehingga harus meninggalkan room ini, akan tetapi ada yang ditanyakan, teman-teman dapat menanyakan ya apa yang ditanyakan melalui kolom komentar. Saya akan usahakan jawab secepatnya sehingga jika teman-teman ada keperluan lain, teman-teman dapat segera kembali ke room keluar room, teman-teman bisa mengikuti kegiatan yang lain gitu. Tapi jika teman-teman memang waktunya luang, ada waktu yang cukup, teman-teman dapat mengikuti live kali ini dengan pembahasan seperti biasa, tips-tips ataupun juga teknik-teknik, metode-metode yang bisa dipergunakan dalam kita menulis ya. Ini adalah sebetulnya live ini adalah tambahan teman-teman ya, karena intinya adalah teknik ataupun juga 5 tahapan penulisan itu sudah saya jelaskan di 21 VT sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa melihat video saya tentang tahapan menulis yang saya buat dalam bentuk TikTok series ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke bisa masuk ke profil saya, kemudian teman-teman cari playlist atau daftar putar sharing menulis, kemudian teman-teman klik di situ. Nah, di situ ada 21 video membahas secara detail mengenai 5 tahapan penulisan. Itu teman-teman harus pahami ya, karena 5 tahapan penulisan adalah sesuatu yang wajib harus dipahami oleh setiap penulis apapun yang akan dia tulis ya. Tidak harus buku atau novel, tapi juga bisa menulis laporan di kantor, menulis paper atau makalah di kampus, ataupun juga menulis laporan pertanggungjawaban di organisasi, ataupun juga bisa jadi menulis tugas bahasa Indonesia teman-teman yang masih SMA ataupun SMP, bahkan menulis di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu untuk tugas mengarang bebas ya. Jadi itu aja teman-teman ya. Jadi untuk yang wajib teman-teman harus pahami itu adalah ada di 21 video saya. Teman-teman bisa save itu sehingga bisa masuk ke dalam favorit di profil teman-teman, sehingga teman-teman jika ingin melihatnya, ingin mengulangi, mempelajari lagi, tidak perlu harus selalu kembali ke profil saya gitu ya. Agak repot ya, mendingan teman-teman lihat dari profil teman-teman sendiri gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi pengantar ya, sekedar pengantar. Dan sekarang seperti biasa live ini akan berisi mengenai tips, metode, cara yang dapat diterapkan oleh teman-teman dalam setiap penulisan. Nah, tapi saya kembali ingatkan ya teman-teman ya, bahwa tips ataupun juga metode, teknik ataupun apapun yang saya bawakan dalam setiap live mengenai sharing menulis ini adalah bersifat relatif. Artinya tidak harus teman-teman menerapkannya secara plek-plek, secara letterlek apa yang saya ucapkan ya, karena menulis itu adalah sebuah seni. Karena sebuah seni maka tidak ada patokan yang baku, yang tegas gitu. Apa yang saya sampaikan, pengalaman saya, tips-tips dari saya itu hanya sekedar untuk menambah wawasan teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih berkreasi, bisa lebih menghasilkan sebuah karya tulis yang unik sesuai dengan karakter dan keinginan teman-teman sendiri gitu. Jadi semoga ya itu bisa membantu teman-teman. Tapi ya, lagi-lagi yang saya ingin ulangi adalah 5 tahapan menulis itu adalah wajib diketahui oleh teman-teman yang ingin menulis dalam bentuk apapun. Dan itu dapat dipelajari dengan mudah. Ada di 21 video saya, seri saya mengenai sharing menulis, itu dapat dilihat lagi-lagi di profil saya. Teman-teman kemudian cari playlist ataupun juga daftar putar mengenai sharing menulis, diklik di situ ada 21 video ya. Jadi itu ya teman-teman, wajib ketahui dan pelajari. Teman-teman bisa pelajari sendiri karena dalam bentuk video, sehingga teman-teman tidak ada yang terlewat gitu. Kalau live ini hanya memberikan wawasan, memberikan tips, memberikan metode, memberikan cara sehingga teman-teman tidak harus mengikuti semua live saya. Tetapi ada jika teman-teman kebetulan mengikuti beberapa live saya dan ada beberapa tips-tips yang teman-teman dengarkan, di situ teman-teman bisa nanti dipraktekkan di tulisan teman-teman. Walaupun lagi-lagi menulis adalah sesuatu yang unik, jadi kita bebas untuk menggunakan cara kita untuk menulis, sedangkan tips-tips, metode, kemudian juga
cara-cara yang disarankan oleh penulis lain itu adalah sekedar menambah wawasan kita sehingga bisa membuat tulisan kita lebih kaya dan lebih bermakna karena wawasannya lebih luas gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Nah, sekarang kita akan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya yang baru bergabung ya. Mungkin teman-teman yang ditanyakan selamat bergabung Kak Sriati ya. Dan jika teman-teman yang ditanyakan, teman-teman dapat langsung menanyakan di kolom komentar ya apapun mengenai tulis menulis, termasuk yang di luar yang akan kita bahas malam ini. Itu nggak masalah. Jadi teman-teman bisa tanyakan, nanti akan saya jawab. Kemudian saya lanjutkan lagi pembahasan untuk materi di malam ini ya. Untuk malam ini kita akan kembali membahas mengenai tulisan non fiksi ya teman-teman ya. Karena kita beberapa live terakhir kita membahas secara umum non fiksi dan fiksi terkait dengan dramatisasi, kemudian dengan pacing, pengaturan kecepatan, kemudian terkait dengan plot twist, kejutan dalam sebuah tulisan, terkait juga dengan bagaimana kita membuat ending ataupun beginning yang baik dari sebuah tulisan. Itu kita bersifat umum, artinya bisa untuk untuk fiksi dan non fiksi. Nah, untuk kali ini kita akan fokus kepada karya non fiksi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa fokus kepada karya non fiksi. Lagi-lagi ini ya teman-teman ya untuk karya fiksi saya ingin ingatkan lagi teman-teman ya, karya non fiksi itu bukan itu luas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan berharap jangan hanya beranggapan karya fiksi itu buku. Misalnya buku saya ini buku leadership ya, bos otoriter. Teman-teman bisa lihat di etalase ya 1-6, atau buku leadership jual diri, atau juga mungkin buku-buku trade marketing ya, ini ada di etalase nomor 1. Nah, bukan hanya itu sih teman-teman, sebuah karya non fiksi. Nah, karya non fiksi itu macam-macam, justru luas sekali ya. Kalau karya non fiksi kita lebih kepada novel, cerpen, dan puisi. Akan tetapi kalau karya non fiksi itu luas, tidak hanya buku-buku. Teman-teman yang di kantor membuat laporan kepada atasan, baik itu laporan mingguan, laporan bulanan, atau laporan pelaksanaan event, itu masuk dalam kategori tulisan non fiksi. Atau juga teman-teman yang masih kuliah di kampus menulis paper ataupun makalah atas perintah dari dosen untuk suatu tugas mata kuliah, itu pun juga tulisan non fiksi. Bahkan nanti teman-teman udah mau lulus menulis skripsi, itu pun udah pasti karya non fiksi juga gitu kan. Nah, teman-teman yang di organisasi ataupun di kemasyarakatan misalnya kemarin jadi ketua panitia acara peringatan 17 Agustus misalnya di RT, di kampung, di RW. Nah, itu pasti setelah selesai kan acaranya sekarang sudah selesai. Nah, pasti harus membuat laporan pertanggungjawaban ya terkait dengan pelaksanaan kegiatannya dan juga dengan laporan biaya. Nah, laporan pertanggungjawaban itu pun juga masuk dalam kategori non fiksi ya teman-teman ya. Jadi ketika saya malam ini akan membahas mengenai karya non fiksi terkait dengan pengaturan bab-bab ya, pengaturan organisasi tulisan. Nah, itu sebetulnya itu juga berlaku untuk semua karya non fiksi yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Jadi lagi-lagi jangan salah menyangka bahwa karya non fiksi itu hanya buku ya. Jadi justru luas sekali kalau karya non fiksi. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai tahapan ketiga ya dari tahapan menulis. Teman-teman ingat nggak atau bahkan sering melihat di ini saya di 21 video saya sharing menulis mengenai tahapan menulis yang teman-teman bisa lihat di profil saya, kemudian diklik playlist ataupun juga daftar putar sharing menulis. Nah, itu tahapan ketiga itu apa teman-teman? Nah, tahapan ketiga itu adalah selamat bergabung Kak Yayu ya. Jadi tahapan ketiga itu adalah kita mengorganisasikan tulisan. Mengorganisasikan tulisan itu maksudnya apa? Nah, kita tulisan nih, misalnya saya ambil contoh buku lah ya, ini buku leadership ya, bos otoriter. Nah, ini kan pasti ada, teman-teman lihat ya, ada bab di daftar isinya ada bab-babnya gitu. Nah, ini ada kebetulan babnya nggak banyak ya, bab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana menentukan bab-babnya, kemudian alur cerita dari bab 1 sampai bab 5 itu adalah pengorganisasian tulisan. Nah, kita untuk membuat tulisan ini sekitar 180 halaman ya, saya harus membuat kerangka tulisannya. Jadi saya udah jelas nih bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5 apa, dan semuanya pembahasannya pasti mengenai
otoriter ya. Jadi bab pertama misalnya tentang definisi bos yang otoriter dan juga tipe kepemimpinan yang lain. Yang bagian kedua adalah mengenai bagaimana tips menghadapi bos yang otoriter. Kemudian bagian ketiganya adalah bagaimana bos otoriter itu bisa berubah. Nah itu adalah suatu kerangka ataupun pengorganisasian tulisan dari sebuah karya fiksi ya teman-teman ya. Jadi hanya memang selama ini yang kita bahas pengorganisasian itu hanya sekedar kita membuat karya apa dan membuat karya tulisan nih seperti saya sebutkan tadi. Jadi alur-alurnya seperti apa gitu. Nah itu yang akan sekarang kan saya lebih detailkan lagi ya. Selamat bergabung Kak Karto. Nah yang sekarang yang kita detailkan adalah kita tidak dalam sebuah pengorganisasian tulisan itu sebetulnya tidak aja membuat kerangka tulisan, akan tetapi ada yang lebih detail, ada yang mendetailkan dari kerangka tulisan teman-teman ya. Karena itu ya kita untuk kali ini tidak akan membahas secara lengkap, secara detail mengenai kerangka tulisan, karena itu sudah pernah kita bahas ya dalam pembahasan baik di video saya maupun juga di live saya sebelumnya. Jadi saya akan justru membahas mengenai bagaimana kita mendetailkan atau bagaimana kita membuat spesifik dari kerangka tulisan yang sudah kita buat. Nah, disinilah sebetulnya di organisasi penulisan kita ada dua istilah yang selama ini kita kenal. Organisasi penulisan itu hanya sekedar kita membuat kerangka tulisan ya dengan berbagai metode ya, seperti metode tulang ikan ya, fishbone method misalnya, itu yang saya ada di video saya, ada bahkan ada 2 video saya membahas tersebut ya, teman-teman bisa lihat ya di video tentang tahapan menulis. Nah, tetapi juga adalah bagaimana kita turunannya ataupun mendetailkan, menspesifikkan dari organisasi penulisan yang sudah dibuat gitu. Makanya sekarang mulai malam ini kita kenalkan ya bahwa dalam organisasi tulisan itu ada 2 yang harus kita lakukan ya, terutama khususnya untuk karya non-fiksi, karena karya non-fiksi kan karya yang mengandalkan pada fakta, data, dan juga karya-karya yang mengandalkan kepada bagaimana kita membuat sebuah tulisan yang bisa meyakinkan orang dengan informasi dan data-data yang akurat ya. Beda dengan novel, misalkan novel kan ini misalnya ya pasti ini kebanyakan isi novel ini adalah imajinasi dan ide-ide opini dari saya ya, kemudian saya tuangkan dalam sebuah novel gitu. Beda dengan misalnya ini bos otoriter, ini buku leadership. Saya memang saya ada ide untuk membuat alur ataupun juga urutan pembahasan, akan tetapi materi-materinya pasti saya pelajari dari literatur ya, dari data-data, dari fakta-fakta, baik itu dari data-data tertulis ataupun wawancara saya dengan beberapa pihak. Nah itu bedanya ya antara fiksi dengan non-fiksi. Nah karena itu untuk kali ini kita akan fokus ke membahas organisasi tulisan. Dalam ini adalah konteks untuk buku non-fiksi ya. Nah, kalau sebelumnya kita hanya mengenal dalam organisasi penulisan itu adalah kita adalah hanya kerangka penulisan. Nah, sekarang kita akan kenal 2 ya. Jadi ada yang pertama adalah kerangka penulisan, kemudian yang kedua itu adalah kita membuat pengaturan bab. Jadi kalau kerangka tulisan itu adalah struktur besarnya ataupun pengaturan besar dari sebuah tulisan, akan tetapi untuk pengaturan bab itu adalah lebih detail lagi. Nah, jadi kalau kita bicara, ini saya sekedar contoh saja teman-teman ya, untuk ini untuk yang kita kerangka penulisan, saya beri contoh ini misalnya buku trade marketing ya, maaf ini mungkin lebih gampang, buku branding sih teman-teman. Buku branding, nah ini buku branding for non branding company ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di ini saya spill ya biar teman-teman bisa baca sinopsisnya seperti apa untuk buku branding for non branding company. Jadi buku ini sebetulnya adalah buku yang diarahkan kepada perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan branding dan marketing, tapi sebelumnya belum pernah melakukan kegiatan branding dan marketing. Makanya semua pihak yang ada di perusahaan tersebut umumnya tidak paham mengenai branding dan marketing, termasuk manajemen puncak dan bahkan ownernya sendiri. Nah, makanya mereka membutuhkan pengetahuan praktis, pengetahuan yang
detail, tapi juga mereka tidak perlu terlalu banyak makan waktu untuk mempelajarinya mengenai branding dan marketing, ya karena mereka kan harus bergerak cepat ya menghadapi persaingan. Nah itu makanya saya tulis buku ini. Nah makanya buku ini karena ingin memberikan pemahaman praktis mengenai dunia branding dan marketing di sebuah perusahaan secara singkat, akan tetapi juga lengkap pembahasannya. Nah saya makanya saya mencoba nih membuat pengaturan kerangka. Sebelum saya menulis buku ini, saya membuat kerangka tulisan, membuat kerangka karangan yang detail, runtut, dan juga logis, serta materi-materinya dapat mudah dipahami oleh target pembaca saya yang umumnya adalah mereka yang tidak begitu paham mengenai branding dan marketing gitu ya. Nah, ini saya beri ini contoh ya teman-temannya, cara saya mengatur struktur penulisan ataupun juga kerangka penulisan dari buku ini, Branding for Non-Branding Company, yang saya teman-teman bisa lihat ya, ini di babnya ada sekitar 12 bab. Nah ini babnya dimulai dari ada apa dengan branding, artinya kenapa kita harus melakukan branding, yaitu tuh yang pertama saya bahas ya di dalam kerangka tulisannya. Nah, kemudian yang kedua adalah definisinya, yaitu ada definisi marketing dan branding, karena marketing dan branding itu sebenarnya beda teman-teman ya, tapi orang sering salah kaprah marketing dan branding itu sama, itu bahkan seringkali disamakan dengan sales ya. Nah itulah makanya saya berikutnya adalah menjelaskan definisi mengenai marketing dan branding. Dan setelah itu barulah saya membahas mengenai strategi branding, juga implementasinya, dan setelah itu diikuti dengan strategi marketing. Nah itu adalah struktur besar ataupun juga kerangka tulisan yang ada terbayang di dalam pikiran saya ketika saya akan menulis buku ini gitu ya. Akan tetapi itu hanya gambaran besar tuh, artinya bab 1 mengenai ini, bab 2 mengenai ini, bab 3 mengenai ini, bab 4 mengenai ini, sehingga runtut dari bab 1 sampai bab 12 itu adalah pembahasan yang sistematis, runtut, dan logis gitu. Nah, tapi kan kita perlu untuk mendetailkan lagi. Kita tidak hanya bicara mengenai bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3, 4 ini, bab 4 ini, bab 5 ini. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah per bab itu kita mau bahas apa gitu. Artinya kan setiap bab itu pasti ada subbab ya. Jadi ada bagian-bagian dari bab. Nah, bagian subbab itu pun juga bisa dipecah lagi menjadi sub-subbab. Jadi dia bagian dari sebuah subbab. Nah, itu kan detail itu tidak dibahas pada ketika kita membuat sebuah kerangka tulisan. Ketika membuat kerangka tulisan, kita yang membuat bab 1 itu akan membahas ini, dan dibahas tuh ini nggak detail. Bab 2 kita membahas ini, yang dibahas ini. Jadi nggak detail ya. Seperti misalnya saya membahas mengenai strategi branding untuk bab 3, itu hanya membahas mengenai di strategi branding ada yang namanya segmentasi, targeting, positioning. Ini teman-teman yang di marketing atau sales tahu ya. Nah, hanya sekedar itu gitu. Tapi ada apa dengan segmentasi, ada apa dengan targeting, ada apa dengan positioning, dan juga bagaimana penjelasan dan juga bagaimana kita menerangkan mengenai segmentasi, targeting, positioning itulah yang harus kita lakukan lebih lanjut ya, dan itu tidak ada di dalam kerangka penulisan. Nah, makanya kita harus melakukan langkah berikutnya setelah kita membuat kerangka tulisan, yaitu kita membuat pengaturan bab atau pengorganisasian bab. Jadi artinya kita mendetailkan dari kerangka tulisan yang hanya sekedar membagi struktur tulisan bab per bab, dan setiap bab yang tidak dibahas detail. Nah, kita harus membuat pengaturan di bab ini. Tadi bab 1 sudah ditentukan sebagai kenapa kita perlu branding. Nah, itu saya membuat lagi kerangka kecil. Bab 1 itu akan membahas apa. Yang 2 misalnya mengenai definisi branding dan marketing, itu juga saya detailkan lagi kan membahas apa. Atau misalnya yang ke bab 3 mengenai strategi branding, itu kan strategi branding ada, tadi saya bilang ada pertama adalah pemahaman lingkungan perusahaan, kemudian segmentasi, targeting, positioning. Nah, saya akan jelaskan tuh. Saya berarti akan membahas mengenai yang pertama adalah bagaimana analisa lingkungan. Analisa kan apa yang dibahas? Saya membahas menggunakan analisis SWOT misalnya. Itu kan berarti kan saya mendetailkan kan. Nah, kemudian segmentasi. Saya akan cerita apa? Saya akan segmentasi cerita unsur-unsur segmentasi itu apa. Kemudian bagaimana segmentasi itu diterapkan pada berbagai perusahaan. Nah, itu kan detail lagi. Nah, makanya saya itu melakukan pengaturan bab ya teman-teman ya. Jadi
kurang lebih itu sih bedanya teman-teman antara kita membuat struktur kerangka tulisan, yaitu membuat struktur dasar dari sebuah karya tulis, dan kita membuat pengaturan bab. Ini kita terutama kalau bicara buku ya teman-teman, ya kan ada bab per bab gitu. Nah, pengaturan bab itu lebih kita mendetailkan dari struktur struktur kerangka tulisan tadi gitu. Nah, sekarang kita mungkin akan tadi saya baru gambaran awal teman-temannya untuk sebelum kita masuk ke inti permasalahan, sehingga teman-teman mungkin bisa bisa lebih paham ya sebelum kita masuk lebih dalam lagi gitu. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai pengaturan bab dan juga mengenai kerangka tulisan ya. Jadi ada beberapa penjelasan mengenai kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan itu kalau definisinya yang pernah berapa kali kita bahas ya dalam live sebelumnya, dan juga di video-video saya sebelumnya juga pernah dibahas. Itu adalah membuat kerangka dasar dari menulis. Jadi kalau saya jelaskan tadi, buku ini bab 1 bercerita mengenai kenapa kita pro branding, kemudian bab 2 mengenai definisinya, bab 3 sampai bab 7 mengenai strategi branding, dan bab 8 sampai bab 12 mengenai strategi marketing. Nah, itu adalah kerangka tulisannya ya. Jadi dengan saya membuat kerangka tulisan itu, saya udah kebayang tuh, berarti saya harus mencari datanya, risetnya seperti apa, karena udah jelas akan menulis apa. Kemudian setelah terkumpul semua datanya, bagaimana saya menulisnya menjadi suatu buku bab per babnya. Nah, itu sudah jelas karena saya sudah membuat alur pembahasan yang jelas. Nah, jadi ya itu ya teman-teman ya, kalau misalnya kita bicara kerangka tulisan, kita lebih namanya kerangka, jadi benar-benar intinya dari tulisan kita ya, jadi struktur inti. Nah, itu yang akan kita bahas. Kita tidak mendetailkan sampai kepada isinya akan seperti apa gitu. Nah, itu definisi dari kerangka tulisan. Nah, kemudian tujuannya tentu yaitu tadi ya, mengorganisasikan ide. Artinya saya ingin bicara mengenai bagaimana menerapkan strategi branding dan marketing di sebuah perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan branding dan marketing. Ini makanya judulnya kan branding for non branding company. Nah, itu ya saya sudah jelas tuh alurnya seperti itu, saya jelaskan tadi ya. Strukturnya udah jelas seperti itu, ya udah, jadi berarti saya akan fokus, tidak akan keluar dari struktur tersebut. Nah, itu tujuannya ya, mengorganisasikan ide yang akan ditulis. Nah, kemudian langkah-langkahnya ya seperti saya jelaskan ya, mungkin saya ringkaskan lagi yang tadi saya panjang lebar jelaskan. Yang pertama adalah identifikasi tujuan utama ya. Jadi tujuan utama kita tuh menulis itu apa ya, tujuan ini jelas, yang menulis ini tujuannya adalah untuk membuat sebuah buku yang agar perusahaan yang belum pernah melakukan branding dan marketing itu dapat melakukan kegiatan branding dan marketing setelah baca buku ini. Jadi tujuannya jelas. Itu taktiknya saya ketika membuat kerangka tulisan tadi. Kemudian pembagian utamanya jelas tadi ya teman-teman ya, dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Pokoknya pembagiannya pertama adalah kenapa perlu branding, yang kedua adalah definisinya, kemudian yang ketiga adalah strategi branding, dan yang keempat adalah strategi marketing. Nah, itu adalah selamat bergabung ke Hanum Putri Store ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai bagaimana kita membuat sebuah pengorganisasian bab dalam sebuah karya non fiksi ya. Jadi ini berbeda pengertiannya dengan kita membuat kerangka tulisan, walaupun terkesan hampir sama. Jadi makanya saya sekarang sedang menjelaskan mengenai bagaimana kita membuat sebuah pengaturan bab, dan juga bagaimana kita membuat kerangka tulisan. Nah, sekarang kita kerangka tulisan, beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ya, tadi saya jelaskan. Yang pertama identifikasi tujuan utama, kemudian juga identifikasi pembagian utamanya seperti saya jelaskan tadi. Untuk buku ini pembagiannya bab pertama bab yang pertama adalah tentang kenapa kita pro branding, yang kedua definisinya, yang ketiga strategi branding, dan keempat strategi marketing. Itu adalah pembagian utamanya. Kemudian pengorganisasian bab, yang makanya saya pengorganisasian bab nih. Bab pertama ya tentang kenapa kita pro branding. Kemudian yang kedua, bab kedua adalah mengenai definisi dari marketing dan branding itu apa, bedanya seperti apa, kemudian implementasinya seperti apa. Kemudian bab 3 sampai bab 7 saya arahkan untuk membuat mendetailkan mengenai strategi branding, karena strategi branding pun juga banyak harus dijelaskan ya, dari sisi analisa lingkungan perusahaan, kemudian juga dari sisi segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, kemudian setelah itu baru
bab yang berikutnya, yang terakhir kita membahas mengenai strategi marketing ya, yang teman-teman mungkin di marketing tahu ada yang namanya 7P ya. Jadi product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Nah itu seperti itu. Jadi mengorganisasikan bab ya teman-teman ya. Nah kemudian yaitu tentu ada penjelasan ringkas. Penjelasan ringkas itu di depan sebuah karya tulis ya teman-teman ya, seperti yang kita bahas kemarin ketika kita live kemarin membahas mengenai bagaimana kita membuat beginning atau awalan sebuah tulisan fiksi dan non fiksi yang menarik, yang tepatnya itu antara lain ditegaskan bahwa untuk karya non fiksi awalan itu adalah sebagai sebuah ringkasan dari hal yang kita bahas pada babak selanjutnya. Jadi itu sih teman-teman ya, untuk yang jika kita membahas mengenai kerangka tulisan gitu. Nah jadi itu teman-temannya, kerangka tulisan itu adalah bagian besarnya. Nah seperti saya jelaskan tadi, kerangka tulisan itu kan kita perlu detailkan lagi ya. Kalau kita hanya kerangka tulisan kemudian kita mencoba masukkan kata-kata dalam setiap bab ini tentu kita akan sulit ya. Karena apa? Kita dalam bab itu kan, apalagi pembahasan mengenai non fiksi ya, pembahasan non fiksi itu kan pembahasan yang ilmiah, berdasarkan data, fakta, berdasarkan informasi, dan itu harus diurutkan secara sistematis, sehingga beda dengan sebuah novel misalnya ya. Kalau novel ini kan babnya bab aja, nggak usah perlu ada dibagi lagi dari subbab, dari sub-subbab tuh nggak perlu. Karena apa ya, ceritanya sebetulnya kan satu kan, alur cerita dari awal sampai akhir itu satu, dan detail-detailnya tidak perlu harus dijelaskan secara struktur sistematis. Itu bisa melompat-lompat, bisa tidak dalam bentuk narasi saja, bisa dalam bentuk dialog, dalam bentuk percakapan, sehingga tidak perlu adanya sub-subbab ataupun juga pembagian-pembagian lain dalam sebuah bab. Nah kalau kita bicara buku non fiksi itu beda ya, karena itu tadi kita menyampaikan informasi, kita harus membuatnya sistematis sehingga informasi itu satu dengan lainnya saling runtut dan dan logis, mudah dipahamin. Kita tidak mungkin membuat misalnya informasi A, kemudian di bab terakhir baru muncul informasi B, sementara di bab tengah informasi C. Tentu pembaca kan bingung kan. Makanya kalau informasi A sampai Z ya kita akan urutkan itu dari tulisan awal sampai ke akhir itu ya A sampai Z gitu ya. Jadi seperti itu gitu kurang lebih. Kita harus detailkan gitu ya untuk sebuah karya non fiksi. Nah makanya di dalam karya non fiksi kita kenal adalah pengaturan bab ya. Pengaturan bab itu ya kita akan mendetailkan lagi. Dalam bab itu kan emang kita misalnya bab yang membahas mengenai definisi marketing dan branding. Oke ya, tapi kan kita harus detailkan lagi. Ada subbab mengenai branding, karena branding harus dijelaskan secara detail. Ada subbab mengenai marketing. Nah, dan kita harus bagi lagi subbab karena di branding itu pun mungkin ada berbagai macam definisi branding, ada berbagai macam jenis branding. Demikian pula dengan marketing ya. Di marketing ada beberapa jenis marketing, ada beberapa jenis definisi marketing. Nah, itu makanya saya membuat lagi subbab ya. Jadi bukan subbab tapi subbab. Nah, itu agar apa? Agar pembahasannya runtut, logis, dan mudah dipahami oleh para pembaca gitu. Nah, makanya ya itu tadi kita perlu adanya namanya pengaturan bab ya dalam sebuah karya tulis non fiksi, dan itu adalah pendetailan ataupun lebih spesifik lagi dari kerangka tulisan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ya itu teman-teman ya, kerangka tulisan itu beda dengan dengan pengorganisasian bab ya. Jadi kerangka tulisan itu adalah besarnya, intinya, istilahnya gambaran besarnya, kemudian detailnya baru kita melakukan pengorganisasian bab ya. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu sih teman-teman ya. Untuk pengorganisasian babnya itu ya kita definisinya seperti itu gitu. Nah sekarang kita akan lebih jelaskan lagi sebelum ke pengaturan bab, sebelum kita membahas mengenai langkah-langkah kita membuat pengaturan bab dan juga tips-tips yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat pengaturan bab dalam sebuah buku non fiksi ya. Jadi itu yang akan kita bahas selanjutnya ya.
Mungkin teman-teman kalau yang akan ditanyakan, teman-teman bisa langsung ditanyakan ya. Jadi saya bisa langsung jawab. Tidak perlu harus pertanyaan yang sama, bisa jadi apa yang satu topik dengan yang kita bahas, bisa jadi pertanyaan lain sepanjang itu terkait dengan dunia terus menulis, saya akan coba jawab ya teman-teman ya. Nah, sekarang karena belum ada pertanyaan, saya coba lanjutkan kembali gitu ya. Nah, yang sekarang kita akan membahas mengenai, tadi kita jelas ya teman-teman ya, beda antara kerangka tulisan dengan pengaturan bab gitu. Nah itu kalau sudah jelas, nah baru kita sekarang masuk kepada pembahasan lebih detail lagi mengenai pengaturan bab ya. Nah, definisi pengaturan bab itu adalah proses penentuan urutan, kemudian sistematika dan juga struktur dari sebuah bab. Jadi jelas teman ya, pengaturan bab kita membuat sistematika dan juga struktur dari isi sebuah bab. Nah makanya kita akan membahasnya bab per bab nih. Jadi kita lakukan pengaturan bab itu setelah kita selesai bab pertama, masalah kita baru membuat pengaturan bab yang kedua. Kemudian setelah selesai yang bab kedua, kita membuat pengaturan bab yang ketiga dan selanjutnya gitu ya teman-temannya. Jadi kurang lebih seperti itu sih gitu. Nah tujuannya sih jelas ya, jadi biar informasinya terstruktur ya. Sebab kalau kita tidak membuat detail sebuah alur tulisan dari sebuah karya non fiksi, bisa jadi saya bilang tadi informasi harusnya bergerak dari A sampai Z secara urut. Akan tetapi mungkin bab pertama membahas A, kemudian membuat bab yang terakhir baru membahas B, bab tengahnya membahas C, bab kedua itu membahas L atau M misalnya. Nah itu kan berarti nggak urut kan informasinya, datanya, sehingga ya kalau nggak urut akan membingungkan pembaca gitu, karena informasinya nggak urut ya. Makanya tujuan dari pengaturan bab itu ya kita harus mengatur agar semua informasi yang kita perlukan untuk dibuat urutan alur informasi dari sebuah tulisan novis itu harus terstruktur. Makanya kita mulai dari ya tadi kita buat pengaturan bab 1, setelah selesai baru pengaturan bab 2. Bagaimana pengaturan bab 2 itu informasinya yang ada, data-datanya, fakta-faktanya itu berjalan simultan, artinya berkesinambungan antara bab 1 dan bab 2. Nah, demikian pula ketika kita selesai bab 2, kita membuat bab 3, kita membuat pengaturan bab 3. Nah, itu simultan antara informasi dan data-data dari bab 1 dan bab 2 dengan informasi data-data dari bab 3 itu. Makanya kita harus membuat pengaturan bab itu secara runtut dari bab pertama sampai bab terakhir secara berturutan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya teman-teman, jadi itu tadi intinya kalau kita membuat pengaturan bab ya kita pertama membuat bab itu apa, bab isinya apa, itu kan sudah dibahas ya dalam kerangka tulisan. Kemudian kita yang kedua adalah kita membuat subbab. Jadi ada sub-subbab, kemudian dari subbab itu pun kita bagi lagi menjadi sub-subbab ya, karena kan sebuah karya non fiksi itu pasti detail ya informasi yang disampaikan ya, karena tadi ya non fiksi kan pasti berdasarkan fakta, data dan juga analisa, penelitian, sehingga ya memang harus datanya banyak dan harus disampaikan secara urut gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau di buku-buku, kalau teman-teman lihat ya di buku-buku saya yang marketing dan bisnis itu pasti ada sub-subbabnya ya, hanya memang terlalu kecil ya, nggak kelihatan di layar. Tapi saya selalu berusaha membuat gitu sih teman-teman. Artinya setiap kita membahas misalnya membahas mengenai marketing ya, saya pasti akan pecah-pecah lagi setiap babnya gitu, sehingga secara step by step pembaca itu bisa memahami apa yang tertulis gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, ini baru sudah setengah jam ya, masih kita baru bergerak dari perbedaan antara kerangka penulisan dengan pengaturan bab ya. Tapi setidaknya teman-teman sudah paham ya, yang apalagi tadi mengikuti dari awal, antara beda kita membuat struktur organisasi penulisan dengan struktur kerangka tulisan, bedanya dengan pengaturan bab. Nah, sekarang kita sudah benar-benar akan fokus membahas mengenai pengaturan bab teman-teman ya. Jadi ini memang istilah yang nggak umum sih, artinya saya pun juga waktu membuat tulisan 6 buku marketing bisnis saya, teman-teman bisa lihat di etalase 1 sampai 6 ya, itu buku marketing dan bisnis saya tulis dari tahun 2001.
Nah itu memang saya tidak secara spesifik memfokuskan, oh saya sekarang sedang tahap proses membuat pengaturan bab. Enggak juga sih, semuanya mengalir aja ya, artinya apa yang saya tulis. Tapi walaupun demikian, saya sebetulnya sedang melakukan kegiatan setelah membuat struktur kerangka tulisan, saya membuat pengaturan bab ya. Itu mungkin ya seperti saya sering beri contoh, teman-teman yang menulis itu sama bang dengan kita naik sepeda ya. Ketika kita masih kecil, masih TK, belum bisa naik sepeda, kita lihat kakak kita naik sepeda, kayaknya enak bener ya naik sepeda, tapi juga susah gitu. Kemudian kita belajar kan naik sepeda, jadi sepeda roda 4 dulu gitu kan, sepeda roda 2 yang besar dan roda 2 yang kecil yang kanan kiri, sehingga kita seimbang tidak akan jatuh. Nah tapi kan itu menyulitkan sekali ya, sepeda dengan roda 4 itu ya hanya bisa di istilahnya di halaman rumah lah, kalau di jalanan sangat susah ya, apalagi kalau jalanan di depan rumah itu tidak bagus. Nah makanya akhirnya kita punya keinginan untuk belajar naik sepeda gitu kan. Nah, kita tentu harus jatuh bangun ya, ketika naik sepeda bisa jatuh, kita jatuh berapa kali. Tapi ketika kita sudah naik sepeda, udah bisa naik sepeda, bahkan kita sudah mahir, kita naik sepeda itu udah nggak pakai mikir ya, udah tinggal naik sepeda jalan aja, bahkan kita bisa lepas tangan segala gitu kan, lepas stang istilahnya gitu. Nah itu sama dengan ketika saya sekarang udah terbiasa menulis ya. Nah, saya sudah nggak perlu memikir lagi, oh sekarang saya tahapnya sedang membuat kerangka tulisan, oh sekarang saya tahapnya sedang membuat sebuah pengaturan bab. Itu mengalir aja tanpa saya harus mendefinisikan apa saya kerjakan. Pokoknya saya sekarang sedang kerjakan ini, saya kerjakan ini, saya kerjakan ini. Nah, bagaimana caranya itu sudah mengalir, nggak perlu harus dengan alur-alur dan struktur-struktur yang ini yang diarahkan ya, karena memang sudah otomatis gitu. Nah makanya itu makanya ya ini ya teman-teman, jadi saya kalau ditanya, oh saya apakah memperhatikan itu ketika menulis, membuat pengaturan bab, ya pasti saya perhatikan. Tapi apakah saya sadar ketika saya melakukan itu? Bisa jadi saya nggak sadar, karena ya saya sudah otomatis melakukannya teman-temannya. Jadi tapi ini tetap perlu dipelajari ya teman-teman, yang terutama teman-teman yang baru mulai menulis ya, sehingga ya mungkin harus lebih concern, lebih sadar bahwa ketika menulis itu ya harus ada tahapan ada tips-tips, ada proses-proses yang perlu dilalui ya. Nanti kalau sudah terbiasa nulis ya akan terbiasa sih teman-teman ya, termasuk saya nulis buku ini ya, buku leadership ini ya, tentu sudah terbiasa gitu. Nah sekarang kita mulai dari awal lagi ya teman-teman ya, mengenai pembahasan tentang pengaturan bab di karya non fiksi ya. Nah ada beberapa metode atau cara teman-teman dalam membuat kita melakukan pengaturan bab di dalam sebuah karya non fiksi. Yang pertama adalah kita menentukan struktur dasar. Nah itu menentukan struktur dasar itu maksudnya kita membuat apakah kita akan membaca kronologis, apakah kita akan membuatnya sebab akibat, apakah kita akan membuatnya sebagai perbandingan. Itu adalah pilihan kita ya. Kalau misalnya saya bicara yang buku saya ini yang Branding for Non-Branding Company, karena buku ini tujuannya adalah memberikan panduan kepada para perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan branding dan marketing, tapi ingin melakukan kegiatan branding dan marketing ya. Makanya saya membuat alur dari pengaturan babnya adalah kronologis, artinya saya mulai pertama dari mengapa kita pro branding, kemudian dari situ bergerak ke kronologis berikutnya, apa definisi branding dan marketing, karena branding dan marketing itu sebetulnya beda teman-teman ya, dan tapi seringkali kita salah kaprah menerapkannya. Dan baru setelah itu kronologis berikutnya saya membahas mengenai strategi brandingnya, karena sebelum kita membahas strategi marketing memang kita harus membahas strategi branding dulu ya. Teman-teman yang di marketing juga pasti tahu lah, ada namanya analisa lingkungan, analisa SWOT ya teman-teman kalau pernah dengar. Kemudian juga ada namanya segmentasi, targeting, dan positioning. Nah setelah itu baru kronologis yang berikutnya saya membahas mengenai strategi marketingnya ya, yang 7P itu ya, product, price, place, promotion, process, people, dan physical evidence. Nah, kurang lebih begitu sih teman-teman. Nah itu saya memilih cara membuat alur tulisan itu dengan kronologis ya. Itu kurang lebih berapa live yang lalu ya kita pernah membahas mengenai
alur kita membuat sebuah alur cerita, atau ketika kita akan menentukan apakah kita akan mempercepat suatu alur tulisan atau tidak pada bab-bab tertentu. Nah itu kan kita antara lain membahas ya, bahwa itu tadi kita bisa membuat alur itu berdasarkan kronologis, kemudian bisa jadi sebab akibat. Misalnya soal sebuah buku yang bab pertamanya adalah menunjukkan kenapa terjadi, misalnya ini tentang lingkungan, menunjukkan akibat. Misalnya sekarang lingkungan kita sangat jelek, bahkan di kota Jakarta misalnya sangat buruk sekali indeks polusi udaranya. Nah itu menjelaskan dulu akibatnya seperti apa, nah baru dijelaskan kenapa itu terjadi dan juga bagaimana solusinya. Itu dijelaskan sebab-sebabnya. Nah itu kalau misalnya bukunya adalah seperti itu ya, menggunakan alur sebab akibat. Juga bisa menggunakan perbandingan alur perbandingan itu. Misalnya kalau kita membuat tulisan mengenai perbandingan antara suatu mobil gitu ya, maksudnya mobil yang sama-sama mobil SUV, mobil Jeep, tapi merek A dan merek B. Nah maksudnya kan itu dibandingkan kesamaannya apa, kelebihannya, kekurangannya apa masing-masing, kemudian perbedaannya apa. Nah itu kita menggunakan alur perbandingan. Jadi itu sih teman-teman ya, itu sebetulnya ya sekedar kita mau membuat mendetailkan sebuah tulisan gitu ya. Jadi ketika kita akan mendetailkan sebuah bab ataupun sebuah tulisan, nah itulah kita bisa menggunakan berbagai cara tadi ya, bisa kronologis, bisa itu menggunakan sebab akibat, bisa menggunakan perbandingan dan lain-lain. Nah, kemudian kalau tadi itu lebih kepada teknis ini ya teman-teman ya, teknis kita akan membuat alur tulisan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita membuat pengaturan bab, judul babnya pun juga harus relevan ya teman-teman ya. Jadi misalnya ini buku saya, buku branding for non-branding company gitu. Jadi ya saya jelas bab pertama ya tentang kenapa kita perlu branding. Nah itu kata-katanya jelas. Kemudian ya bab kedua adalah definisi branding dan marketing. Nah itu harus jelas. Jadi jangan kita membuat suatu judul di bab akan tetapi isinya beda dengan judul ya. Ya kalau kita baca buku orang online sekarang kan kebanyakan gitu ya teman-temannya, clickbait. Jadi yang penting orang tertarik untuk ngeklik gitu. Ternyata karena dengan judulnya kontroversial, judulnya itu konfrontatif, judulnya fenomenal. Tapi ketika kita klik isinya ya sama aja, sama dengan media lain bahkan, yaitu hanya sekedar orang biar klik. Karena ya kita ketika diklik kan itu berarti website media itu akan semakin banyak klik, maka akan semakin tinggi reputasinya. Nah, itu ini sih makanya judul itu penting ya teman-teman ya. Tapi kalau kita bicara buku ya, judul itu penting bukan untuk clickbait ataupun biar orang klik, tapi biar orang tertarik untuk baca bab-bab isi bab selanjutnya gitu. Nah itu yang kedua ya, metode kita membuat pengaturan bab itu dengan judul yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah pembukaan yang menarik ya. Kita kalau teman-teman kemarin mengikuti live yang kemarin ya, persis kemarin hari Kamis, nah itu kita membahas mengenai pembukaan atau beginning dari sebuah karya tulis. Nah salah satunya tipsnya ya memang kita membuat beginning yang menarik ya. Menarik kenapa? Biar orang pembaca tertarik untuk membaca selanjutnya. Nah itu bagaimana membuat yang menarik udah saya jelaskan kemarin ya teman-temannya. Tapi jika teman-teman penasaran ingin ditanyakan, bisa sih bisa tanya di kolom komentar teman-temannya. Tapi saya untuk pembuat beginning yang menarik saya nggak jelaskan lagi sekarang karena kemarin sudah saya jelaskan di live yang hari Kamis kemarin. Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran, ada yang ditanyakan aja di kolom komentar. Saya akan coba jelaskan lagi, walaupun mungkin sebagian sudah dijelaskan pada live yang kemarin gitu ya. Nah, itu metode untuk membuat sebuah pengaturan bab. Yang ketiga yaitu kita membuat sebuah pembukaan yang menarik. Kemudian yang keempat adalah rangkuman awal. Itu pun juga sudah dibahas kemarin ya teman-teman ya, bahwa sebuah bab itu atau sebuah awalan itu pasti membuat rangkuman untuk bab-bab selanjutnya. Ataupun kalau kita bicara mengenai satu bab, awal bab itu adalah rangkuman untuk keseluruhan bab tersebut gitu. Jadi sehingga sehingga pembaca itu ketika membaca di awal udah tahu bab ini akan membahas mengenai ini, sehingga dia kemudian memutuskan ya udah saya akan tetap baca karena menarik gitu. Ataupun juga kalaupun dia tetap harus baca buku itu, misalnya buku itu adalah buku pelajaran ataupun buku
yang akan diujikan pada ujian semester depan, sehingga suka nggak suka pasti baca. Nah, setidaknya ketika dia baca di bagian depan bab suatu bab dan itu ada rangkuman isi bab, sudah terbayang di dalam pikiran pembaca, oh kurang lebih isinya seperti ini, sehingga dia akan lebih mudah mengikuti tahapan-tahapan tulisan di bab itu selanjutnya, gitu. Rangkaian informasi yang akan disampaikan itu sudah siap diterima oleh pembaca, gitu ya. Nah, itu yang keempat ya, rangkuman awal. Itu sudah dibahas juga kemarin teman-teman ketika kita kemarin live hari Kamis membahas mengenai beginning ataupun awalan dari sebuah karya tulis. Tapi jika teman-teman ada yang tanyakan, bisa silakan ditanyakan ya di kolom komentar. Tapi sementara saya lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, karena ya pembahasan yang ini juga kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian yang kelima adalah diurutkan secara logis. Itu udah pasti ya teman-teman ya, karena sebuah karya non fiksi itu kan ya lagi-lagi itu memuat informasi, memuat data, memuat fakta, dan namanya data fakta itu harus diurutkan secara urutan dan logis, gitu. Jangan, seperti saya bilang tadi, jangan sampai informasi A itu disampaikan di awal bab, selanjutnya adalah informasi B, tapi informasi B-nya malah justru ditaruh di akhir bab. Dan setelah informasi B, harusnya kita membahas informasi C, informasi C-nya ditaruh di tengah. Nah, itu tentu akan membingungkan pembaca ya. Kita pun sebagai penulis juga bingung kalau datanya itu terpencar-pencar kemana-mana, gitu. Makanya kita adalah harus membuat, dalam kita mengatur isi sebuah bab, kita harus mengurutkannya secara logis. Jadi kita usahakan sistematis, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin tipe yang kurang sistematis, misalnya dalam dalam mungkin bukan dalam buat tulisan, misalnya dalam mengatur mengatur pakaian di lemari, gitu, atau misalnya teman-teman yang di komputer folder-foldernya relatif tidak sistematis, semua mencar-mencar gak karuan, itu sih ya teman-teman harus, kalau teman-teman ingin menulis buku non fiksi ya teman-teman harus berusaha untuk bisa sistematis ya teman-temannya. Terus terang pun saya juga bukan orang yang tipe teratur juga sih, gitu. Artinya kalau teman-teman lihat almari pakaian saya ya nggak teratur juga, berantakan, gitu. Tapi dalam konteks tulis menulis, saya berusaha untuk selalu sistematis. Nah, itu saya tunjukkan juga di pengaturan di folder saya di komputer dan juga di laptop saya. Yaitu saya pasti setiap folder yang besar itu pasti memuat hal-hal yang saya kerjakan. Misalnya saya kan sebagai marketing ya paling mungkin saya satu folder mengenai budget, satu folder mengenai planning, satu folder mengenai kegiatan promotion, satu folder mengenai kegiatan periklanan, satu folder mengenai digital marketing. Nah, itu saya selalu berusaha membuatnya seperti itu. Nah, baru nanti folder itu bisa dibagi lagi folder yang menjelaskan yang isinya terkait dengan folder yang saya sebutkan tadi. Nah, itu teman-teman bisa belajar membuat sesuatu sistematis itu dengan mengatur folder di komputer atau di laptop teman-teman ya. Itu saya udah mencoba itu, gitu. Jadi walaupun saya sebetulnya orang yang bukan sistematis, orang yang mungkin ada petik berantakan dalam pengaturan, ya kan, tapi karena saya sudah berusaha membuat disiplin untuk membuat sistematis dalam pengaturan di folder-folder komputer, saya terbiasa itu terbawa ketika saya menulis. Ya saya terutama saya menulis buku-buku yang ini teman-temannya, yang di etalase 1 sampai 6 teman-teman bisa lihat, itu buku branding marketing, itu kan buku non fiksi ya, buku-buku yang harus ditulis secara sistematis. Dan saya akhirnya terbiasa juga untuk menulis secara sistematis, gitu ya, karena ya pembiasaan melalui dari tadi pengaturan folder di komputer. Itu sih sekedar tips ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya cara lain untuk membuat lebih dapat berpikir sistematis dan menulis sistematis. Kalau saya latihannya ya itu tadi, dengan mengatur folder di komputer dan di laptop saya secara teratur dan sistematis. Nah, kemudian yang keenam adalah pengaturan dari kita mengatur sebuah bab. Suatu bab itu bisa dibagi menjadi beberapa subbab. Akan tetapi jika ada informasi yang harus lebih detail lagi kita sampaikan, satu subbab itu bisa dipecah lagi menjadi beberapa subbab, gitu. Jadi misalnya ya saya mau bicara mengenai strategi branding. Subbabnya adalah yang pertama mengenai segmentasi, gitu ya. Kemudian subbabnya adalah segmentasi berdasarkan demografis. Misalnya berdasarkan ya demografis, teman-teman tahu ya, dari segi umur, jenis kelamin, kemudian dari sisi dari sisi usia dan lain-lain, gitu. Nah, kemudian juga dari sisi yang kedua adalah dari sisi ekonomis. Misalnya dari sisi dia pendidikannya apa, pekerjaannya apa. Nah, itu subbab
dari segmentasi ya, dari segmentasi yang kemudian saya pecah lagi jadi segmentasi ekonomis misalnya, kemudian itu subbabnya, kemudian subbabnya ya segmentasi berdasarkan pekerjaan, segmentasi berdasarkan pendidikan, karena itu terkait dengan ekonomi kan, segmentasi berdasarkan penghasilan. Nah itu jadi dibuatnya seperti itu teman-teman. Seperti mungkin seperti saya kasih contoh folder komputer, kita pasti kita membuat folder komputer ada folder utama, ada beberapa folder lagi, kemudian satu folder bisa dipecah lagi menjadi subfolder bisa dipecah lagi beberapa subfolder, sehingga isi dari folder komputer kita bisa teratur. Nah itu sama dengan kita mengatur bab gitu. Jadi bab itu tujuannya apa sih sebetulnya ya? Kalau kita mengatur folder yang teratur di komputer ya pasti agar kita mudah mencari datanya. Yang kedua agar kita lebih mudah menglogikakan. Misalnya kita akan mencari data satu yang terkait dengan data yang lain, itu akan lebih mudah kalau kita ya itu tadi teratur ya, dari folder, subfolder, subfoldernya itu isinya teratur. Dan sama dengan ketika kita membuat bab ya, subbab dan subbabnya itu juga harus teratur dan harus isinya itu runtut ya, alur itu logis gitu. Nah itu yang keenam ya, cara kita melakukan pengaturan bab dalam sebuah karya non-fiksi. Nah yang ketujuh adalah transisi yang lancar, yaitu tadi saya jelaskan ya, transisi antara subbab satu dengan subbab yang lain itu harus lancar. Kemudian subbab dengan subbab yang lain harus lancar. Kalau perlu ada subbab dengan subbab yang lain itu juga harus lancar. Semakin banyak sub dari sebuah bab itu ya tentu akan lebih akan lebih sistematis, tapi akan membingungkan juga dalam kita mengatur bagaimana sebuah cerita jalan alur tulisan itu tetap bisa smooth ya, bisa lancar perjalanannya. Karena bisa jadi kalau terlalu detail, sudah terlalu detail banget, sudah subbab, kita kemudian mau bicara mengenai subbab itu kita meloncat ya, karena ya itu tadi nggak imbang itu antara subbab dengan subbab. Makanya kita harus pintar pengaturnya, sehingga pengaturan alur cerita dalam bab tersebut walaupun mungkin dipecah menjadi beberapa subbab itu juga tetap lancar ya. Itu sih ini teman tips dan trik sih. Artinya setiap orang bisa punya cara yang berbeda. Saya tidak bisa menjelaskan di sini cara yang bagus begini, cara bagus begini. Saya punya cara untuk melakukan itu, tapi teman-teman juga tentu punya cara yang lain. Nah itu hal-hal yang teman-teman kalau sudah dipraktekkan baru bisa terbayang gitu. Tapi setidaknya ya itu tadi, teman-teman harus aware mengenai pengaturan subbab agar perjalanan alur informasi dari satu subbab ke subbab yang lain itu berjalan lancar gitu ya. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah ya sebaiknya kita jangan terlalu banyak subbab sih. Kalau bisa itu disederhanakan dengan grafik atau ilustrasi, itu akan lebih mudah gitu ya. Kalau kita terlalu banyak subbab, selain kita juga agak susah untuk menulis, bagi pembaca pun akan sulit untuk memahaminya gitu. Jadi kurang lebih sih teman-teman ya, saya metode atau ketika kita membuat pengaturan suatu bab dalam sebuah karya non-fiksi. Saya ulangi lagi teman-teman ya secara ringkas. Yang pertama adalah kita harus menentukan struktur dasar. Artinya ya seperti saya tadi untuk buku Branding for Non-Branding Company ini, yang pertama adalah membahas mengenai kenapa kita perlu branding. Yang kedua adalah kenapa kita perlu definisikan marketing dan branding, karena kedua itu adalah berbeda. Yang ketiga adalah bagaimana strategi branding, dan keempat strategi marketing. Itu alur struktur dasarnya. Nah itu kita harus tentukan di awal gitu. Nah itu alurnya bisa macam-macam, bisa kronologis kalau saya jelaskan. Ini kan kronologis kan dari mulai keterangan besar ke keterangan rinci. Bisa juga dalam bentuk sebab akibat. Jadi yang bagian awal itu adalah akibat, bagian berikutnya adalah sebabnya, penjelasan mengenai sebab. Atau juga bisa menggunakan metode misalnya perbandingan, kita membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua hal gitu. Nah itu berarti kita di awal menjelaskan dulu masing-masing. Misalnya kita membandingkan dua mobilan, mobil SUV A dan SUV B. Nah itu SUV A dijelaskan dulu, SUV B dijelaskan dulu, baru dibahas selanjutnya persamaannya kemudian perbedaannya. Jadi itu ya, kita tentukan dulu struktur struktur dasar seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan judul bab yang relevan. Artinya jangan sampai kita judulnya A tapi isinya B gitu, yaitu tentu akan membuat confuse atau bingung dari pembaca. Kemudian juga kita harus menggunakan pembukaan yang menarik. Artinya dalam setiap bab itu kita harus menggunakan kata-kata yang menarik. Bisa macam-macam, bisa kita mengutip suatu ungkapan ataupun juga kutipan dari orang-orang terkenal, sehingga
yang ungkapan itu menjelaskan isi dari bab tersebut. Nah, tentu dengan adanya ungkapan ataupun kata-kata mutiara dari orang terkenal itu akan lebih menarik pembaca untuk membaca. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman, tapi bisa bermacam cara sih. Bisa teman-teman membuat joke di situ, teman-teman bisa membuat pertanyaan retoris atau artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Macam-macam sih tekniknya ya, tapi intinya adalah kita bagaimana kita membuat awal dari bab itu harus selalu menarik gitu. Dan yang kemudian yang keempat adalah dalam sebuah bab itu harus ada sebuah rangkuman awal. Artinya setiap kita dalam satu bab itu bagian awal dari bab pasti harus ada rangkuman awal. Misalnya saya bab mengenai ini strategi branding ya, saya harus jelaskan dulu strategi branding itu apa dan tujuannya apa. Dan setelah itu baru saya jelaskan sub babnya mengenai bagaimana melakukan strategi branding itu baik dari segi segmentasi, targeting, dan positioningnya gitu. Setelah saya jelaskan penjelasan awal di depan bab tadi gitu. Nah itu untuk rangkuman awal. Kemudian yang kelima adalah urutan logis ya. Jadi seperti saya bilang bisa jadi tulisan itu dibuat dari bab, kemudian subbab, kemudian sub-subbab, bisa jadi sub-sub-subbab, bisa lagi sub-sub-sub-sub-subbab. Itu bisa ya. Akan tapi harus logis. Artinya jangan antara subbab lebih pasti subbab itu lebih besar daripada subbab gitu. Jangan sampai misalnya subbab itu lebih kecil secara informasinya, secara lingkup informasinya daripada subbab yang informasinya lebih luas justru. Kebalik kan, harusnya kan semakin atas itu semakin luas, yang semakin detail itu semakin sempit. Nah, itu urutan-urutan logis itulah yang harus diperhatikan juga gitu dalam setiap penulisan. Dan kemudian ya transisinya harus lancar, artinya antara bagian satu subbab ke subbab yang lain misalnya itu harus lancar, atau sub-subbab dengan sub-subbab yang lain itu juga harus lancar dari alur alur transisinya. Dan kemudian adalah untuk meminimalisir kita menggunakan sub-subbab yang terlalu banyak, kita bisa menyederhanakannya dengan grafik atau ilustrasi. Makanya semakin banyak ilustrasi atau grafik yang ditampilkan di dalam sebuah tulisan itu akan lebih menyederhanakan tulisan sehingga akan lebih mudah dipahami gitu ya. Mungkin sini contoh aja sih teman-teman ya, saya ada buku leadership ya, buku Bosku Otoriter. Saya banyak gambar di sini sih teman-teman. Mungkin teman-teman ya saya tunjukkan sekilas ya teman-teman. Ini ada cukup banyak gambar. Nah, gambar ini gambar ini berbicara sih ya, artinya gambar-gambar ini menjelaskan isi sub-subbabnya itu seperti apa. Jadi saya tidak perlu harus banyak kata dalam menjelaskan sub-subbab karena ya saya diwakili oleh gambar-gambar ini. Nah itu salah satu cara untuk kita meminimalisir terlalu banyak rincian struktur seperti sub-subbab, dan kita bisa menggantikannya dengan ilustrasi, gambar ataupun juga grafik. Itu sih tergantung teman-teman ya akan seperti apa gitu. Nah jadi itu sih teman-teman cara kita membuat pengaturan bab ya memang ada rumit sih teman-teman seolah-olah ya, tapi lagi-lagi saya selalu mengatakan bahwa menulis itu sama seperti kita naik sepeda gitu. Sebelum kita bisa naik sepeda kita menganggap naik sepeda itu rumit, tapi ketika kita sudah bisa naik sepeda, sudah mahir, istilahnya kita bisa naik sepeda lepas tangan bahkan gitu, atau bahkan kita bisa istilahnya tutup mata, kita jarak berapa meter kita berani. Kenapa? Kita sudah yakin kita bisa menguasai. Sama dengan menulis teman-teman. Jadi ya kalaupun penjelasan kali ini terasa membingungkan ya nggak apa-apa sih teman-teman. Karena ya seperti saya jelaskan, saya juga waktu menulis tidak terlalu berpikir saya sekarang dalam proses untuk membuat pengaturan bab. Enggak juga, pokoknya saya tulis aja gitu. Tanpa saya sadari saya telah melakukan yang disebut pengaturan bab ya. Karena apa? Karena saya sudah terbiasa menulis ya. Jadi ya memang itu pembiasanya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah sekarang setelah kita tahu bagaimana kita cara melakukan sebuah pengaturan bab dalam sebuah karya tulisan fiksi, nah, ada beberapa tips yang teman-teman juga perlu ketahui ya. Tips ini mungkin akan lebih memudahkan teman-teman ketika melakukan pengaturan bab. Nah, tips yang pertama adalah riset yang mendalam. Ya memang riset itu ini sih teman-temannya, artinya ya seperti saya jelaskan tadi ya, riset itu adalah sesuatu yang memang adalah suatu kewajiban dari sebuah tulisan, apapun tulisannya ya, baik tulisan
buku non fiksi ya, atau seperti buku leadership ini, ataupun juga novel misalnya ya, seperti ini novel apa namanya si Salihah itu kan, saya pasti melakukan riset ya, atau bahkan inilah novel yang 600 halaman itu saya melakukan riset cukup banyak ya, karena walaupun isinya mengenai kisah cinta, mengenai kisah apa namanya kisah kasih, tapi eh, pada akhirnya ada jalan cerita yang menceritakan bagaimana setelah mereka menikah, antara ini seorang Taufik dengan seorang Santi. Kemudian orang tua Santi memberikan hadiah mereka bukan tur ya, perjalanan bulan madu ke Turki gitu. Jadi perjalanan bulan madu yang diatur oleh travel agents ke tempat-tempat yang romantis di Turki. Nah kan saya pasti harus tahu kan, di Turki itu tempat wisatanya apa saja, kemudian yang romantis itu seperti di mana aja, seperti apa, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh sebuah paket tour untuk pasangan yang baru menikah dan mereka menjalankan bulan madu romantis di Turki. Nah itu saya kan pasti riset ya, jadi walaupun saya nulis novel, tapi ya saya perlu harus riset juga gitu. Nah makanya dengan riset itu saya bisa membuat suatu tulisan itu yang teratur, yang rapi ya, karena data-datanya lengkap gitu. Beda kalau kita data-datanya nggak lengkap, kadang kita jadinya alur ceritanya tuh melompat-lompat gitu. Misalnya kalau yang tadi saya kasih contoh inilah ya, yang novel ini, saya mencari data perjalanan bulan madu ke Turki. Bisa jadi saya meloncat dari tempat satu ke tempat yang lain yang ternyata tempat itu berbedanya jauh gitu. Dan saya tentu akan sulit mengatur jalan cerita karena datanya nggak lengkap gitu. Tapi kalau saya data yang lengkap, benar-benar saya tahu persis paket turnya seperti apa, kemudian lokasinya apa, jarak-jaraknya itu berapa kilo antara kota dan kota yang lain. Jadi lebih mudah mengatur alur cerita gitu. Oh yang pertama berarti saya ceritakan mengenai perjalanan misalnya A, kemudian perjalanan B, perjalanan C gitu. Karena saya sudah tahu semua informasinya. Nah itu makanya riset yang mendalam itu adalah hal yang penting. Ketika kita ingin mengatur pengaturan bab dengan riset mendalam, data dan informasi kita dapat peroleh itu detail, ya kita akan lebih mudah mengatur sebuah pengaturan bab itu dengan lebih teratur, lebih sistematis ya, karena datanya lengkap. Itu yang pertama ya, tipsnya adalah riset yang mendalam. Yang kedua adalah jangka panjang bab gitu, karena ya saya terus terang juga awal-awal menulis buku ya, terutama yaitu agak kesulitan juga saya mengatur panjang bab ya, karena idealnya panjang bab antara bab satu dengan bab yang lain dalam sebuah karya fiksi non fiksi itu hampir sama gitu. Misalnya 40 halaman ya 40 halaman semua gitu. Jangan ada yang 10 halaman, ada yang 40 halaman, ada yang 70 halaman. Itu pertama juga mungkin membuat pembaca ya ini bingung, ini penulisnya kayaknya nggak bisa ngatur kata-kata deh. Jumlah babnya beda-beda, halamannya beda-beda terlalu jauh, bisa dia berpikir begitu. Yang kedua juga mungkin bisa membingungkan pembaca ya, karena kalau misalnya babnya isinya cuma 10 halaman 10 halaman mungkin informasi yang disampaikan hanya sedikit gitu pada bab itu. Akan tetapi ketika bab berikutnya 70 halaman, informasi yang disampaikan itu terlalu banyak, terlalu berlebihan, bahkan informasi-informasi yang nggak penting pun kita masukkan. Nah, itu kan jadi pembaca bingung. Di satu sisi ada yang informasinya terlalu sedikit babnya, ada informasinya terlalu banyak gitu kan. Ya pertama tanda petik profesionalitas kita menulis akan dipertanyakan oleh pembaca. Yang kedua juga pembaca bingung, artinya ini satu bab sependek ini udah lengkap lagi datanya atau belum. Nah itu kan pasti menimbulkan keraguan dari pembaca ya. Makanya ya usahakan sih kalau bisa jumlah bab antara bab satu dengan bab lain itu hampir sama sih dalam karya non fiksi ya. Diusahakan ya, walaupun tidak harus persis sama. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita melakukan revisi dan edit ya kita harus membaca berulang kali. Kalau ini standar sih dalam setiap metode bagian penulisan ya, kita harus melakukan revisi dan editing itu secara berulang, secara detail, termasuk ketika kemarin kita membahas mengenai ending sebuah tulisan, beginning sebuah tulisan, pacing tulisan seperti apa, kemudian plot twist tulisan seperti apa, itu tuh tentu proses revisi dan editingnya memang harus dilakukan secara teliti. Kemudian yang keempat juga tips yang standar juga, yaitu kita sesuaikan dengan audiens. Artinya kita kan pasti punya target pembaca. Misalnya kalau
ini buku buku leadership, uh, bos otoriter. Ini kan tujuannya adalah pasarnya adalah orang-orang yang punya bos yang otoriter, bagaimana biar mereka bisa survive di lingkungan tersebut. Atau buku misalnya branding company, buku ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang belum pernah melakukan brandingnya, baik itu dari sisi manajemen puncak, owner, bahkan sampai dengan karyawan senior yang akan ditunjuk menjalankan tugas-tugas branding marketing. Mereka punya gambaran yang komprehensif yang lengkap mengenai branding dan marketing, sehingga mereka bisa menjalankannya di perusahaan mereka walaupun mereka belum punya pengalaman sebelumnya. Itu audiensnya kan jelas ya, makanya ketika kita membuat pengaturan bab, audiens ataupun target pembacanya kita harus sudah tahu gitu ya. Dan itu pun sebenarnya sih udah ketika awal kita menulis kita harusnya sudah tahu gitu, jangan sampai di tengah kita baru cari tahu siapa target pembaca kita itu ya. Kemudian yang kelima adalah kontrol aliran informasi ya, artinya ya dari tadi ya, artinya informasi itu tadi kita di bagian awal bab kita menjelaskan rangkuman dari isi, kemudian baru di bagian-bagian berikutnya dari bab kita mendetailkannya. Itu kan kontrol alur informasinya lebih jelas bagi pembaca gitu ya. Jadi kemudian yang keenam adalah feedback, artinya kita setelah selesai menulis kita minta feedback dari calon pembaca kita ya, beberapa sampel aja sih. Jadi apakah pengaturan bab di dalam tulisan kita itu sudah benar atau tidak gitu. Dan yang ketujuh adalah kita harus baca ulang. Jadi ya sama sih proses, karena ya kalau kita melakukan revisi ya kita harus baca ulang kan. Dan kalau bisa kita ketika kita sudah jujur membaca, kita stop dulu 2-3 hari nggak baca tulisan kita, baru kita baca lagi sehingga kita lebih objektif dalam menilai gitu. Nah jadi sih kurang lebih teman-teman tips ketika kita akan membuat pengaturan tulisan ya, kita harus riset mendalam, kemudian kita harus mengatur panjang bab itu sama antara bab satu dengan bab yang lain. Ketika revisi dan editing kita harus melakukan berulang kali, dan kita juga sesuaikan dengan target audiens kita, serta kita harus mengatur kontrol aliran informasi kita yang mempersiapkan pembaca untuk dapat memahami tulisan kita gitu. Nah itu tipsnya teman-teman ya, sebagian tips yang spesifik, sebagian tips umum sih dalam menulis. Nah bagian akhir kita akan bahas mengenai bagaimana sih dampak jika suatu pengaturan bab itu tepat, dan juga bagaimana sebaliknya dampaknya jika pengaturan bab itu tidak tepat gitu ya. Kalau misalnya tepat, tentu kita yang pertama adalah memberikan pemahaman ya. Berulang kali saya jelaskan bahwa kita harus memberikan pemahaman yang mudah bagi pembaca. Karenanya kita harus membuat tulisan non-fiksi itu runtut, sistematis, teratur. Nah, itulah fungsi dari pengaturan bab. Itu ya kita membuat pembaca kita lebih mudah memahami tulisan kita. Kemudian yang kedua jelas, kalau pembaca paham ya pasti meminimalkan kebingungan. Pembaca tidak akan bingung karena sudah jelas semua alur tulisan yang kita buat. Itu yang kedua, meminimalkan kebingungan. Yang ketiga, meminimalkan ketidakpuasan. Ya, waktu pembahasan kemarin saya jelaskan salah satu penyebab ketidakpuasan membaca adalah ketika dia berekspektasi akan membaca A, ternyata tulisannya itu yang dibaca B. Nah itu kita jangan sampai begitu. Jadi kita harus membuat pengaturan bab itu runtut, dan di bagian awal dari bab itu harus menjelaskan rangkuman dari isi keseluruhan bab, dan pembahasan babnya harus sesuai dengan rangkuman tadi gitu. Jangan sampai rangkumannya membahas A, tapi ketika didetailkan di babnya itu pembahasannya B. Itu tentu akan menimbulkan ketidakpuasan pembaca. Dan yang keempat adalah menggugah ataupun menarik perhatian. Itu jelas ya. Jadi kalau sebuah pengaturan bab yang bagus, yang tepat, yang sistematis, yang mudah dipahami, tentu akan menarik perhatian pembaca untuk membaca tulisannya lebih lanjut gitu ya. Itu adalah dampak jika kita membuat sebuah pengaturan bab yang tepat. Nah, kebalikannya jika kita membuat pengaturan bab yang tidak tepat, kita akan menyebabkan yang pertama ketidakjelasan, yaitu tadi kan, karena pengaturan babnya tidak sistematis, tidak teratur, informasinya mungkin lompat-lompat, kemudian informasinya itu ada yang hilang, informasinya ada yang berlebihan ataupun terover. Nah itu pasti akan menjadi sebuah tulisan itu tidak jelas sehingga membingungkan pembaca. Itu ya, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kehilangan perhatian. Udah pasti kalau pembaca tidak jelas apa dibaca, dia tentu
tidak akan perhatian lagi dengan tulisan kita ya. Jadi ya tentu efeknya adalah ya buku kita tidak akan dibaca lagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan pesan utama. Ya jelas ya kalau misalnya kita nggak sistematis, urutannya itu kacau dari sebuah tulisan ya tentu kita akan kesulitan untuk membuat suatu tulisan itu yang bisa menyampaikan pesan utamanya secara jelas, karena mana pesan utama menjadi nggak jelas karena urutan bab kita tidak teratur gitu. Dan yang keempat adalah kesulitan dalam implementasi, terutama kalau kita bicara karya non fiksi kan. Kemarin saya juga sempat bahas di beberapa live yang lalu bahwa karya non fiksi itu untuk yang disebut baik harus ada contoh ya, artinya contoh atau studi kasus. Nah, buku-buku saya ini terutama buku branding ini juga ada studi kasus ya. Bahkan buku-buku saya yang personal branding pun dan buku tipis sebetulnya sih saya coba spill ya. Ini buku yang tipis tapi tetap saya memberikan ini gitu, memberikan contoh-contoh studi kasus gitu. Ya karena apa? Itu salah satu untuk membuat sebuah buku non fiksi itu menjadi menarik, menjadi relevan dan menjadi berguna ya dengan kita membuat sebuah beberapa contoh atau studi kasus gitu. Nah, kalau misalnya kita mengatur bab yang tidak baik, walaupun kita ada studi kasus, akan tetapi bisa jadi studi kasus itu tidak bisa diimplementasikan karena apa? Penjelasannya tidak lengkap, penjelasannya membingungkan, penjelasannya tidak runtut. Nah itu tentu akan berdampak buruk ya bagi pembaca kita, karena dia tidak bisa implementasi, dia akan merasa membaca buku kita tuh nggak worth it ya, membaca buku kita tuh buang-buang waktu karena tidak bisa diimplementasikan. Nah, makanya itu tadi kita harus benar-benar mengatur pengaturan bab secara tepat gitu. Nah, kurang lebih sih teman-teman kita sudah bahas beberapa hal. Yang pertama adalah perbedaan antara kerangka tulisan dengan pengaturan bab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita melakukan pengaturan bab. Yang ketiga adalah tips-tips kita dalam melakukan pengaturan bab. Dan yang terakhir adalah dampak dari sebuah pengaturan bab yang tepat dan juga dampak dari pengaturan bab yang tidak tepat ketika kita terapkan gitu ya. Jadi itu sih teman-teman kurang lebih ya yang saya bahas selama 1,5 jam ini. Emang agak rumit sih dibanding dengan live-live yang sebelumnya. Tema kali ini agak complicated, tapi ya nggak apa-apa sih teman-teman. Setidaknya ya bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu memahami, ya itu ya jadi sekedar tambahan informasi wawasan lah. Dan jika diperlukan kita bisa ulangi lagi di live-live selanjutnya untuk pembahasan mengenai ini gitu. Untuk sekarang mungkin lebih anggap aja lebih kepada introduction, perkenalan terhadap kegiatan live yang kegiatan kita melakukan pengaturan bab di bab live ini sebagai pengantar aja sih. Tapi kalau nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, kita bisa coba atur di pembahasan live selanjutnya, terutama jika ada permintaan ataupun pertanyaan dari teman-teman yang terkait dengan hal ini gitu ya. Jadi kurang lebih ini sih teman-temannya yang kita bahas ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jika teman-teman yang masih ingin tanyakan bisa tanyakan di kolom komentar, bisa saat ini ataupun kalau belum tahu apa yang ditanyakan bisa live selanjutnya. Insya Allah ya saya akan setiap hari jam 9 sampai jam setengah 10 akan memulai live sharing menulis sekitar 1 sampai 1,5 jam sih, tergantung situasinya sih teman-teman ya. Dan untuk kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih teman-teman ya. Sebelum berakhir mungkin teman-teman bisa lihat di etalase 1 sampai 6 itu adalah buku-buku saya yang mengenai bisnis dan marketing. Teman-teman mungkin bisa klik, bisa lihat sinopsisnya seperti apa. Kemudian di etalase 7 sampai 12 itu buku-buku mengenai novel ya. Jadi teman-teman juga bisa baca baca sinopsisnya gitu. Dan untuk selama live ini dan live selanjutnya mungkin sampai minggu depan lah paling tidak, kita ada voucher ya dari voucher TikTok senilai 9.000. Jadi misalnya bukunya 30.000 seperti ini, buku jual diri jadi 21.000, lumayan kan teman-teman ya. Atau buku tebal ini Branding for Non-Branding Company 45.000 jadi 36.000, lumayan teman-teman ya. Artinya ya sudah dapat ya, informasi, dapat wawasan, juga dapat potongan harga gitu. Dan buku yang ini yang novel tebal ini juga teman-teman bisa lihat ya di
talase ini 79 jadi 70.000. Ya lumayan sih, anggap aja. Apalagi kalau sekarang kan lagi banyak program free ongkir ya teman-teman ya, lagi program Agustus nih. Saya kemarin juga beli check out beberapa barang di ini apa namanya di TikTok, ya lumayan sih, ada banyak dapat free ongkir ya. Bahkan barang ini cuma ya 30-an ribu aja juga saya dapat ongkir, padahal cuma 35.000 kalau masalahnya harganya. Nah jadi ya apalagi buku-buku saya yang nilainya kurang lebih senilai itu ya, jadi dan dapat voucher lagi, jadi teman-teman bisa ya kalau memang ada yang tertarik bisa dilihat-lihat, dan kalau memang masih ragu bisa tanya ke saya lewat kolom komentar, atau setelah live ini bisa bertanya di semua VT saya di komentar, saya akan jawab. Dan juga kalau misalnya sudah yakin akan check out ya check out langsung teman-teman ya, mumpung ya tadi harganya masih harga dengan voucher 9.000, lumayan. Demikian teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan jika ada yang ditanyakan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, ataupun juga bisa mengikuti live besok sekitar jam 9 sampai mulai jam 9 sampai setengah 10. Setelah itu sekitar 1,5 jam lah ya kita akan live ya setiap hari. Kurang lebih begitu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman dan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam.